Ada rumah yang tampak bahagia, senyum anak-anak terdengar di ruang tamu, tapi hati orang tuanya tidak lagi seirama. Arga dan Nadia pernah saling mencintai, tapi waktu telah merenggut kehangatan itu. Pertengkaran, jarak, dan campur tangan keluarga membuat cinta yang dulu hangat terasa dingin. Di saat goyah itulah, masa lalu mengetuk pintu. Mira, yaitu sahabat lama, cinta pertama, kembali hadir. Tatapannya membangkitkan api yang pernah padam. Arga yang lemah oleh godaan membuat keputusan gegabah, yaitu ia menikahi Mira secara siri, dengan janji akan menikah resmi setelah proses perceraian dengan Nadia selesai. Namun waktu berjalan, tahun demi tahun, janji itu tak pernah ditepati. Ada anak-anak yang membutuhkan ayah. Ada keluarga besar yang menolak perpisahan. Ada karir yang juga menjadi pertimbangan. Serta ada ketakutan Arga yang tak terkatakan. Dan dalam hati kecil Arga, ia tidak pernah bisa benar-benar melepaskan Nadia, ibu dari anak-anaknya. Mira menunggu dengan sabar. Ia berkorban, ia diam, ia toleransi, ia mencoba memahami. Tapi menunggu yang tak pasti adalah luka paling sunyi. Hari-harinya penuh air mata, karena ia merasa hidup hanya sebagai wanita kedua, meski menyandang status istri siri. Suatu ketika, dalam kelelahan batin itu, Tuhan menghadirkan jalan baru. Mira bertemu seorang pria yang berbeda, tenang, matang, mapan, penuh kasih, dan menghargainya bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai wanita yang layak dicintai sepenuhnya. Dari pertemuan sederhana, tumbuhlah rasa yang dalam. Sebuah rasa yang bersih, tidak tersembunyi, tidak ditutupi kebohongan. Mira merasa dihargai. Dan disitulah Mira tersadar. Cinta sejati bukanlah tentang memaksa seseorang meninggalkan orang lain. Cinta sejati adalah saat kita dicintai dengan sepenuh hati, tanpa harus berbagi, tanpa harus menunggu janji kosong. Dengan hati bergetar, ia akhirnya memilih pergi. Dalam surat perpisahan yang penuh air mata, ia menulis, "Arga, aku pernah mencintaimu dengan seluruh hidupku. Tapi aku sadar, aku hanya hidup dalam bayang-bayang. Aku ingin mencintai diriku sendiri, dan aku ingin dicintai tanpa harus menunggu. Semoga kau bahagia bersama keluargamu. Aku pun akan mencari bahagiaku." Keputusan itu menghancurkan Arga. Tapi ia tak bisa menyangkal kebenaran. Ia kembali ke Nadia dan anak-anaknya, berusaha menebus kesalahan, berusaha menjadi ayah yang lebih baik meski hati tak sepenuhnya sama seperti dulu. Sementara Mira perlahan menemukan cinta baru. Seorang pria yang lebih tulus, lebih berani, lebih jujur.
Pria yang tidak menempatkannya di persimpangan, melainkan di pelukan yang pasti. Bersamanya, Mira menemukan kedamaian. Bukan lagi cinta yang penuh rahasia, tapi cinta yang membebaskan. Dan begitulah hidup mengajarkan. Kadang cinta pertama tidak selalu jadi cinta terakhir. Kadang yang kita kejar mati-matian justru membuat kita terjebak dalam luka. Tapi saat kita berani melepaskan, Tuhan menghadirkan yang lebih indah, yaitu cinta yang tidak mengekang, melainkan menyembuhkan. Arga akhirnya hidup dalam bayang-bayang penyesalan, tapi anak-anaknya tetap mendapat kasih sayang seorang ayah. Nadia tetap menjadi ibu yang setia. Dan Mira, dialah yang benar-benar mendapatkan kemenangan dengan menemukan cinta sejati setelah berani melepaskan yang salah. Sebagai renungan, tidak semua kisah cinta harus dimenangkan dengan memiliki. Kadang, cinta yang sejati ditemukan justru ketika kita berani berhenti menunggu janji kosong dan memilih jalan baru. Karena kehilangan bukan selalu akhir, terkadang ia adalah pintu menuju cinta yang lebih murni, lebih dewasa, dan lebih membahagiakan.